Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas sistem telekomunikasi, khususnya untuk 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana sistem telekomunikasi sehingga power yang kita kirim itu optimal. Yang kedua, pembahasan tentang rumus Shannon, bahwa media tertentu, ya, entah optik, radio, apapun ya, kabel misalnya koaksial, itu menurut Shannon ada batas maksimum yang kalau lebih dari situ datanya atau kualitas dari transmisi itu kurang bagus. Jadi dia bilang ada batasan tertentu dari suatu media. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah tentang multiplexing. Ya. Pada kesempatan ini saya akan bahas 3 hal tersebut. Oke, kita lihat. Oke, jadi teori power transit maksimum. Memang saya lihat tugas akhir dengan menggunakan transmit, baik Wi-Fi ataupun LoRa ataupun GSM, kebanyakan tidak memperhatikan tentang power transmit karena itu sering menggunakan komponen-komponen yang sudah disetting oleh pabrik. Tapi kita sebagai engineering, sebagai orang yang akan melaksanakan ilmu teknik elektro, khususnya teknik elektro yang di bidang telekomunikasi, maka perlu tahu ya kondisi yang bagaimana kalau kita mau transmit itu ada yang optimal. Jadi situasinya itu adalah kita punya perangkat transmit sering rusak gitu, rusak lagi. Powernya rusak gitu kan. Apa sih sering rusak gitu kan? Atau kadang-kadang ini sudah volumenya gede tapi nggak keluar-keluar atau keluarannya itu kok sedikit. Itu kita kadang-kadang engineering itu suka ketemu masalah itu. Masalah ini powernya sudah saya kirim besar, tapi outputnya saya ukur kecil, gitu kan. Nah, ini akan kita bahas di latar belakangnya. Begitu juga kalau kita sudah di lapangan, punya sistem transmisi, power sekian, ya. Kenapa sistem saya itu sering rusak? Powernya sering jatuh, sering kebakar, panas, dan seterusnya. Nah, ini saya ingin membagi ilmu tentang teori power maksimum. Jadi kalau kita bikin transmit, ya, bikin alat atau kita mengoperasikan sistem transmisi, ya, sistem transmisi, itu bisa kita lihat atau bisa kita asumsikan bahwa dia itu konfigurasinya itu bisa dilihat dari sebuah kutub 4 begitu, ya, ada input, ada output. Lalu kita melihat dari sisi sebelah kiri, melihat sistem yang kita bangun itu adalah ada impedansi yang besarnya jet out, ya, jet out, besarnya jet out. Jadi kita melihat pada posisi di TX ya, di transmit. Asumsinya kita akan ngirim power, ngirim sinyal ya, transmit ke angkasa atau ke media gitu kan. Media misalkan fiber optik atau kawat switch ya atau koaksial atau udah sekalipun sisi antena itu ada impedansi juga namanya jet in. Nah, kalau kita gampang connect begini ya, connect begini lalu ada jet out dan jet in, itu perilaku sinyal itu beda. Kalau maksudnya jet in, jet out dan jet in itu beda, itu berperilaku gambar sinyalnya itu beda-beda gitu ya, beda-beda.
Jadi kalau misalkan jet in-nya kecil, jet out-nya besar, dia itu ada refleksi. Ya, ada refleksi. Jadi balik gitu ke sistem listrik. Begitu juga kalau ini kecil, ini besar, ya itu hilang di jalan begitu. Jadi keluarnya itu ke output-nya itu di sana jadi kecil banget. Kehabisan di sisi input ini, di depan ini. Kalau yang tadi, kecil banget, ini besar, refleksinya balik lagi ke dalam, sehingga itu yang bikin power transfer itu sering rusak, kebakar, dan seterusnya, karena refleksi sinyal dari media transmisi. Ya. Nah, kalau ingin sistemnya smooth, bagus, ya, bagus, artinya power yang dikirim adalah maksimum terkirim ke media, itu akan terjadi kalau impedansi jet out dan jet in-nya itu sama. Sama. Mesti sama gitu ya. Jet out dan jet in. Itu dapat dipastikan bahwa transmitnya itu seluruhnya ya itu ke media transmisi. Bagaimana kita membuktikan bahwa itu adalah maksimum ya? Caranya itu adalah kita ganti sistem transmisi ini menjadi rangkaian P Z out, di sini Z in, ya maka power di sini adalah P kuadrat per R, ya kita ganti begitu formulanya, kemudian menggunakan formula matematik, maksimum itu adalah turunan pertamanya adalah 0, maka kita bisa buktikan itu terjadi kalau Z out-nya sama dengan Z in, ya itu match namanya, match ya. Jadi istilah match itu adalah jet out dan jet in adalah sama. Jadi hukum match di ilmu transmisi, di ilmu telekomunikasi adalah inputan media transmisi sama output dari sistem harus sama. Kalau enggak itu ada refleksi atau ada panas di sisi depan begitu. Sehingga di output di ujung sana kalau nggak keluar, ya tentulah kehabisan di depan. Jadi teori yang atau informasi yang hendak saya sampaikan satu item pertama adalah tentang teori power transmit harus match antara impedans sisi media, impedans sisi transmisi harus match, harus sama. Baru power transmit itu adalah lancar terkirim, tidak ada refleksi, ya tidak ada apa-apa begitu, sehingga power kita aman. Nggak, ya rusak tapi nggak sebentar rusak gitu. Rusak itu karena ada refleksi power akibat ketidaksamaan impedan jet in dan jet out. Itu item yang mesti kita ketahui sebagai engineering telekomunikasi. Oke, lanjut. Ini kita bicara kecepatan. Jadi asumsinya itu kita mengirim informasi kecepatan tertentu ke media, katakanlah koaksial atau twisted begitu. Nanti di ujungnya diukur, kita kirim, misalkan kita kirim informasi 2 giga atau 4 giga gitu, dikirim ke sana. 1 giga misalkan kita kirim kecepatan tertentu, ya kita ukur kecepatannya. Nanti di sana kita bandingkan apakah yang dikirim sama atau tidak, ya. Nah, percobaan seperti itu ternyata ya menurut Shannon itu kecepatan yang kita kirim itu berbanding lurus dengan bandwidth tersedia. Jadi bandwidth si media ya. Jadi setiap materi atau media itu ada batasannya. Seperti misalkan twisted sama koaksial, bandwidth-nya itu lebih banyak koaksial dibanding twisted. Kenapa? Karena saling mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kita kirim sinyal di switch itu ya, kirim sinyal, ketika aliran listrik itu terjadi medan magnet ya melingkari satu kabel. Itu mempengaruhi kabel yang lain. Sama juga yang satu mempengaruhi yang ini, artinya sama-sama terpengaruh. Nah, itu akan mengakibatkan suatu kondisi keterbatasan bandwidth frekuensi. Beda dengan koaksial. Koaksial itu adalah intinya sama. Jadi
mainan masjid yang di luar, selubung, itu nggak pengaruh yang dalam. Kalau yang dalam memang pengaruh yang luar ya. Tapi kan itu ground yang luar itu kan. Yang intinya kan yang inti. Itu tidak terlalu terpengaruh. Jadi manusia itu tidak terlalu banyak. Akibatnya lah badan itu lebar fraksir itu. Nah kalau lebar itu kecepatan transmisinya akan lebih baik lagi. Tuh, satu, bandwidth yang tersedia. Yang kedua, kuat sinyal dikirim. Ya tentulah kalau kita kirim powernya satu dayanya itu, dB-nya itu 2 dB, 3 dB, 4 dB beda-beda. Semakin kuat sinyal, semakin panjang. Semakin kuat sinyal, semakin kecepatan yang kita coba kirim semakin bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas saluran atau kebisingan S2N. Nah, Sharon itu mengatakan bahwa kecepatan kapasitas itu adalah bandwidth dikali bilang pokoknya dua log 1 dibanding plus rasio tuh sinyal tuh rasio gitu kan. Ini menurut sana dan tidak akan banyak, tidak akan lebih. Pada kenyataannya justru antara kecepatan yang real sama yang seharusnya itu beda jauh gitu kan. Bahkan ada pertanyaan, benar nggak sih formula ini? Ini formula diturunkan dari probabilistik ya, dari matematik yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata di lapangan si kapasitas yang kita kirimkan itu ya, itu tidak masih kurang lah ya, masih kurang. Nah dari situ nanti akan keluar suatu metode modulasi yang cukup lebih banyak, di antaranya QAM ya, QAM 64 ya. Jadi ada 1, 2, 3 bit tapi menghasilkan 64 kemungkinan. Jadi 64 itu berarti kan 6 ya, 3, 5, 3, 6 ya, 6. 6 bit itu dibagi oleh 1 bit. Satu kode mau kirim 6 bit. Akibatnya adalah 6 kali bandwidth masing-masing. Ini itu yang ujungnya dari teori Shannon ini. Jadi teori Shannon itu mengatakan kapasitas kita mengirim itu tergantung dari bandwidth media, level sinyal yang dikirim, sama sinyal to noise ratio, gitu kan. Nah kalau dihitung secara matematik, angka itu gede banget, ya gede banget. Sedangkan kecepatan data yang kita miliki itu masih kurang ya, masih di bawah. Sekarang kita atau persoalan selanjutnya adalah bagaimana bikin metode modulasi yang kecepatannya itu lebih baik dari yang satu. Itu kalau sekarang sih udah pada gede-gede semua ya, karena sudah maju, sudah ada PM dan seterusnya. Ya mungkin sudah bisa dibuktikan bahwa memang kapasitas pengiriman itu tidak lebih besar dari rumus ini. Itu tentang kapasitas kecepatan yang terkirim di media. Oke, kita lanjut. Berikutnya multiplexing. Ceritanya itu kalau kita seseorang bicara satu dengan temannya, itu kan suara manusia itu kan dari 300 Hz sama 3400 kan. Kalau sekilas ya dari 0 sampai 4 kHz gitu kan. 4 kHz ngomong di satu channel, teman yang lain juga ngomong 4 ke satu channel yang lain. Kalau misalkan masing-masing satu channel, para channelnya itu lebarnya gede banget, itu kan rugi sistem kan. Misalkan koaksial bisa untuk 2 mega gitu kan, 2 mega ngomong cuman 4 kilo. Itu yang 2 mega kurangi 4 kilo pakai apa?
Melompong kan? Jadi kalau bisa, orang kedua pakai ini lagi, orang ketiga pakai ini lagi. Totalnya menjadi 2 mega. Satu kali kirim itu 2 mega, berisi sejumlah 2000 bagi 4. Gitu kan. Nah itu, caranya bagaimana? Di multiplexing. Gitu kan. Jadi multiplexing itu adalah usaha untuk menggabungkan beberapa channel menjadi satu channel yang besar, lalu dikirim sesuai dengan media yang dipakai, ya. Jangan sampai medianya bandwidth-nya lebar, dipakai cuman seuprit, rugi kan. Membangun fiber optik itu kan mahal banget, iya kan? Dipakai oleh seorang, kan rugi banget. Jadi kalau misalkan bandwidth-nya gede, ya kita pakai rame-rame. Itulah namanya multiplexing. Persoalannya lah, bagaimana teknik multiplexing itu? Ternyata ada yang berdasarkan frekuensi, ada yang berdasarkan time, dan ada yang berdasarkan kode. Ya, code division multiplexing. Apa sih bedanya? Oke, bedanya. Jadi kalau frekuensi division multiplexing atau FDMA, ya, hanya akses, frekuensi division multiplexing akses FDMA, itu memang kita atur frekuensinya itu. Jadi misalkan bandwidth-nya itu lebar ya, koaksial lah, dari 0 sampai 2 mega. Jadi 4 pertama di depan, gitu kan. 4 kedua geser sebelahnya dengan cara frekuensinya dinaikkan. Yang ketiga juga dinaikkan lagi, nanti digabung. Nah itu namanya frekuensi division multiplexing. Jadi frekuensi diatur. Cara ngirimnya itu diatur. Artinya orang itu memang dinaikin frekuensinya dulu, nanti digabung ya. Gimana cara naikinnya? Itu dengan cara yang misalkan AM bisa, ya, FM juga bisa, pokoknya dinaikkan. Dinaikkan. Carrier-nya itu dinaikkan. Kalau bahasa matematiknya itu dikalikan carrier, itu pasti dia naik, ya, pasti dia naik. Jadi kalau ada sinyal kali di carrier, kalikan aja. Ya kan kalau misalkan kosinus dikali kosinus itu kan nanti ada kosinus alfa tambah beta. Alfa beta kan? Dan alfa min beta. Jadi bisa naik tuh, bisa naik ke ASMN frekuensi tertentu. Nah, itu namanya frekuensi division multiplexing. Yang kedua, timing, ya, timing. Gimana sih cara ini timing? Oke. Timing itu ya kita janjian dulu, sekali kirim satuannya apa, ya. Misalkan satu kirim satuannya adalah T detik, ya, T detik nih, T detik. T detik itu kita bagi untuk berapa orang? Misalkan kita bagi T-nya itu adalah 4 orang, ya. Jadi setiap T itu berisi 4 orang, misalkan nih, ini supaya kita mengerti apa timing. Jadi setiap saya kirim T isinya 4 orang. T1 orang pertama, T2 orang kedua, T3 orang ketiga, T4 orang keempat. Caranya gimana? Jadi saya akan bekerja 4 kali lebih cepat dari T, gitu kan? Jadi seperempat T pertama saya nanya ke orang satu, Pak, kirim apa? Catat. T kedua, orang kedua, catat. Maksudnya diambil datanya, ya, ambil datanya. Yang ketiga, ambil. Yang keempat, ambil. Jadi setiap siklus T, saya bekerja 4 kali lipat dari T, jadi kan waktunya pas juga kan. Nah, sekali T saya dapat 4 biji, kirim bareng. Sekali saya siklus T, saya selalu dapat 4, kirim bareng. Itulah namanya time division multiplexing. Jadi waktunya memang diatur. Dan harus sinkron ke PDMA ya, harus sinkron. Kalau nggak sinkron, susah dong. Ngambil satu, nanti kirimnya 2. Wah, kacau banget. Harus sinkron ya. Itu harus sinkron. Clock-nya harus sesuai antara kirim dan penerima. Itu TDMA. Kalau CDMA, code division, nah kalau itu kayak misalkan orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, begitu, satu ruangan yang sama, ngomonglah sama-sama. Yang Batak ngomong Batak, yang Sunda ngomong Sunda, yang Jawa ngomong Jawa, bareng di ruangan sama. Mereka kan ngerti kan? Ngerti kan?
Nah, ini juga sama. Jadi CDMA itu waktunya bareng, frekuensinya juga itu juga, tapi kode beda. Ada kode Sunda, ada kode Jawa, ada kode Batak. Masing-masing bareng, tapi masing-masing ngerti. Gitu. Itulah code division. Bagaimana realnya? Realnya itu, code division itu adalah memang 0 dan 1. 0 dan 1. Semuanya 0 dan 1 juga digital. Cuman kode Jawa, kode Batak bahasa kalau dikorelasikan itu 0 atau ortogonal. Ya. Jadi sinyalnya banyak, saya korelasikan punya saya, yang lainnya 0, kecuali yang kodenya dengan saya sama. Dapat kan punya saya gitu. Ya. Bahasa penerima ya. Jadi cara ngirimnya itu masing-masing saya kirim kode, si A kasih kode 1, kode 2, kode 3, kode 4. Masing-masing punya kode ya. Kode 1, 2, 3, 4, kalau dikorelasikan itu jadi 0. Itu jadi 0. Kemudian kode yang sama, saya kirim ke penerima, memang saya kasih tahu. Kode penerima 1, kodenya ini. Kode 2, ini. Kode 3, ini. Kode 4, ini. Kodenya saya kasih tahu memang. Jadi pada saat si penerima itu menggunakan kode. Yang saya kirim itu, kaliin aja itu. Dapat punya saya doang. Punya dia doang maksudnya, yang penerima doang. Yang ini pasti 0. Ya. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini nih. Jadi ini waktu ini frekuensi, masing-masing itu berjalan sesuai waktunya, tapi frekuensinya beda-beda. Ya. Kalau TDMA, waktunya yang diatur, frekuensinya boleh sama. Ya. Kalau CDMA, waktunya boleh sama, frekuensinya boleh mana, code-nya yang beda. Mungkin itu yang bisa di-sharing. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kuliah hari ini kita bahas tentang power maksimum, di mana impedansi input ke transmisi dan inversi output di sini transmisi itu jet out-nya dan jet in-nya harus match, harus sama, baru power-nya itu adalah maksimum kirim. Yang kedua, kecepatan kita mengirim data tergantung dari bandwidth medianya, tergantung dari level yang dikirim, dan juga sinyal to ratio noise ya, SNR, sinyal noise to ratio, sinyal noise to ratio. Nah, itu berdasarkan hukum Shannon. Yang ketiga, kita bicara tentang multiplexing, yaitu upaya untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu bagian yang dikirim secara bersama-sama dalam rangka untuk menghemat sinyal, menghemat channel. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.